Selamat datang di channel Winning Eleven Juventus. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 10 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk berhak mendapatkan jaket eksklusif Juventus. Juventus protes tidak dapat 2 penalti saat lawan Fiorentina. Apa kata Andrea Pirlo? Pelatih Juventus Andrea Pirlo tidak mau ambil pusing dengan klaim penalti timnya pada laga lawan Fiorentina. Pirlo mengaku tidak melihat insiden tersebut secara jelas. Juventus berjumpa Fiorentina pada pekan ke-14 Serie A pada Rabu 23 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Allianz Stadium itu, Juventus mengaku keunggulan La Viola dengan skor 3-0. Fiorentina unggul cepat pada menit ketiga lewat Dusan Vlahovic. Setelah itu Juventus kehilangan Juan Cuadrado yang mendapatkan kartu merah pada menit ke-18. Pada babak kedua, Juventus terus berupaya untuk menyamakan kedudukan. Akan tetapi Fiorentina itu mampu menambah 2 gol ke gawang Juventus lewat bunuh diri Alexandro pada menit ke-76 dan aksi Martin Caceres pada menit ke-81. Juventus sempat mengklaim 2 penalti di laga melawan Fiorentina. Klaim tersebut diajukan atas insiden yang dialami oleh Cristiano Ronaldo dan Federico Bernardeschi. Ada protes dari para pemain Juventus atas momen itu. Bukan hanya di lapangan, Pavel Nedved yang berada di tribun juga ikut melakukan protes. Tapi wasit bergeming dan tidak memberikan apapun pada Juventus. Saya tidak melihatnya dengan jelas, ucap Andrea Pirlo kepada Sky Sport Italia. Kalau kartu merah yang didapat Juan Cuadrado sangat jelas, mungkin ada insiden lain yang menguntungkan kami. Tetapi saya tidak merasa harus memberikan komentar. Semua bisa melihat lewat rekaman, sambung pelatih 42 tahun. Kami tidak dapat benar-benar berbicara tentang taktik atau hal teknis ketika kalah dengan 10 orang setelah 10 menit. Kami melakukan apa yang kami bisa untuk tetap dalam permainan, kata Pirlo. Dipermalukan Fiorentina 3-0. Andrea Pirlo pertanyakan sikap pemain Juventus. Pirlo menyebut para pemainnya tidak fokus karena sudah memikirkan liburan. Dan timnya juga kehilangan Juan Cuadrado akibat kartu merah. Andrea Pirlo menolak untuk menyalahkan kartu merah Juan Cuadrado atas kekalahan besar Juventus di kandang sendiri melawan Fiorentina pada Rabu 23 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Ia justru menyoroti sikap para pemainnya menjelang pertandingan. Juve menelan kekalahan pertamanya di Serie A di bawah arahan Andrea Pirlo di pekan ke-13. Dengan mereka takluk 3-0 sebagaimana itu menjadi kekalahan terberat sejak bermukim di Allianz Stadium pada 2011. Cuadrado melakukan tackle keras kepada Gaetano Castrovilli tepat di tulang kering dan lantas diberi kartu merah pada penampilannya yang ke-200 untuk raksasa Turin. Kartu kuning ditingkatkan jadi merah menyusul pemeriksaan VAR di menit ke-18. Sebelum momen itu terjadi, Dusan Vlahovic terlebih dahulu memberi Fiorentina keunggulan awal di menit ketiga dan Juve tidak bisa membalas. Mereka kembali kebobolan melalui gol bunuh diri Alexandro dan tap-in Martin Caceres masing-masing di babak kedua. Pirlo mengaku bahwa timnya memang tidak dalam performa yang diharapkan. Apa yang terjadi dengan kartu merah tidak bisa digunakan sebagai alibi, kata Pirlo kepada Sky Sport Italia. Hasil ini bukan karena sikap Fiorentina, tapi kurangnya sikap kami. Juve memiliki lebih banyak penguasaan bola ketimbang Fiorentina, 54%, dan lebih banyak tembakan 13/10. Namun pada akhirnya rekor 13 pertandingan tidak terkalahkan. Mereka terhenti.
Leonardo Bonucci secara khusus mengalami malam yang buruk. Dengan bek berpengalaman itu bisa dibilang bersalah atas ketiga gol lawan. Dia kehilangan penguasaan bola sebanyak 6 kali dan hanya memenangkan setengah dari 10 duelnya. Tetapi Pirlo mencoba membela kaptennya itu. Itu terjadi pada semua orang. Dia adalah kapten kami dan kami masih memiliki kepercayaan besar padanya. Menyusul kekalahan terakhirnya, Juve untuk sementara tertahan di urutan keempat dengan koleksi 24 poin. Sedangkan Fiorentina menempati posisi ke-15 setelah hanya merangkum 14 angka. Fakta mengejutkan usai Juventus dibantai Fiorentina di Serie A. Terselip 3 fakta mengejutkan usai Juventus dibantai tamunya, Fiorentina, pada pertandingan pekan ke-14 Serie A Italia. Juventus secara mengejutkan harus menyerah kala menjamu Fiorentina di pekan ke-14 Serie A Italia. Dalam laga yang digelar di Allianz Stadium pada Rabu 23 Desember dini hari waktu Indonesia Barat, si Nyonya Tua dibantai dengan skor 3-0. Walau menguasai bola hingga 54%, sampai akhirnya pertandingan, Juventus tetap tidak bisa menumbangkan Fiorentina yang bermain dengan full tim. Dalam laga klasik ini terselip 3 fakta mengejutkan. Apa sajakah itu? Berikut ulasannya. 1. Juventus langganan kartu merah. Dengan dikeluarkannya Juan Cuadrado pada menit ke-18 di laga melawan Fiorentina, maka Juventus bergabung bersama klub dengan koleksi kartu merah terbanyak di 5 liga top Eropa. Juventus menjadi klub dengan hukuman kartu merah terbanyak di 5 liga top Eropa dengan catatan 5 kartu. Kondisi ini cukup membuat Juventus kehilangan sejumlah poin, terutama di Serie A Italia. 2. Nodai Allianz Stadium. Juventus di bawah Andrea Pirlo tampil tersendat-sendat di Liga Italia. Tidak cuma sulit menembus 2 besar, Juventus juga menorehkan hasil minor baru. Juventus untuk pertama kalinya harus kalah dengan margin 3 gol dalam pertandingan yang digelar di Allianz Stadium di kompetisi Serie A Italia. Dan sebelumnya Juventus begitu kuat saat tampil di kandang. Bahkan mereka tidak pernah kebobolan banyak di markas baru mereka. Hal ini pun seakan menjadi pertanda bahwa kekuatan Juventus di Liga Italia pada musim ini mengalami penurunan dibanding musim lalu. Ronaldo terancam digusur Lukaku. Cristiano Ronaldo sedang khawatir karena posisinya sebagai pemuncak daftar top skor Serie A Liga Italia terancam digusur oleh Romelu Lukaku. Hal itu lantaran Ronaldo gagal menambah pundi-pundi golnya di pertandingan pekan ke-14. Ia baru saja menelan pil pahit karena timnya Juventus dihajar oleh Fiorentina di kandang sendiri dengan skor telak 0-3. Jelas Romelu Lukaku tentu sangat senang karena Ronaldo gagal menambah koleksi gol. Pada pekan ke-14 ia diprediksi mampu mencetak gol karena Inter Milan akan berhadapan dengan tim papan tengah Verona.